Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang dihuni sekitar 3 juta penduduk. Meskipun Pulau Madura merupakan bagian dari Pulau Jawa, masyarakat Madura memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang Jawa. Di pulau kecil ini, terdapat sebuah kebiasaan dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada jalan keluarnya, dengan cara berkelahi sampai salah satu dari lawannya mati terbunuh. Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah carok. Carok merupakan ikon ksatria memperjuangkan harga diri dan kehormatan. Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno yang berarti perkelahian. Secara harfiah bahasa Madura, carok dapat diartikan caca ero oro yang berarti dibantai atau dimutilasi. Pertarungan ini dilakukan sebagai putusan atau penyelesaian akhir sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau musyawarah. Sebagian besar dikarenakan masalah perselingkuhan dan harkat martabat keluarga. Carok dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ngonggai dan nyelep. Ngonggai yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Sedangkan nyelep yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ada 3 syarat yang harus dimiliki dalam carok, yaitu kedikdayaan, tampeng sereng, dan banda. Kedikdayaan berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental. Tampeng sereng berarti memiliki tubuh yang kebal. Sedangkan banda adalah biaya yang harus dipersiapkan untuk memulai carok dan menanggung biaya setelahnya, termasuk meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Seiring berkembangnya zaman, carok ini hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Selain itu, carok harus dilakukan di tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum carok dimulai, diadakan tukar celurit dan menyampaikan pesan pada keluarga masing-masing apabila terbunuh. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik. Kisah lahirnya carok bermula dari seorang bernama Sadiman. Dia lahir dari keluarga ningrat dari kelas Mas, Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, pada abad 19 ketika negeri ini dijajah Belanda. Sadiman tumbuh menjadi jagoan di daerahnya, sehingga akhirnya dia bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas, Bangil. Dalam tugasnya, dia hampir tidak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Bagi Sadiman, celurit merupakan simbol perlawanan rakyat jelata pada kesewenangan penindas pemerintahan Hindia Belanda. Tampang Sadiman digambarkan sangar dengan kumis lebat dan udeng di kepala. Namun demikian, dia bukanlah mandor jahat, tapi sebaliknya, dia baik dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, hingga dijuluki sebagai Pak Sakerah. Dalam bahasa Kawi, Sakerah artinya ringan tangan dan akrab serta banyak teman. Konon, dalam kehidupan pribadinya, Pak Sakerah selalu berhubungan dengan teman-teman seangkatan semasa di Ponegoro, termasuk dengan orang-orang dari kalangan ningrat pada waktu itu. Tapi karena kerendahan hati, dia tidak mau dipanggil sebagai Raden Mas,
dan cukup dipanggil Sakerah saja. Pak Sakerah memiliki 2 istri. Yang pertama bernama Ginten, sementara istri yang kedua bernama Marlena. Dia juga merawat keponakannya yang bernama Brodin. Kehidupan keluarga Pak Sakerah awalnya bahagia sebelum dia dicap sebagai pembunuh dan menjadi buron company. Kisah perlawanan Pak Sakerah bermula setelah musim giling tebu selesai, yakni ketika pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda pemimpin pabrik gula itu ingin membeli lahan perkebunan yang luas dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara licik, pimpinan pabrik menyuruh Carik di kampung Rembang agar menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah. Si Carik yang silau dengan iming-iming harta dan kekayaan pun bersedia memenuhi keinginan tersebut. Dalam aksinya, si Carik selalu menggunakan cara-cara kekerasan pada rakyat untuk memenuhi ambisi perusahaan Belanda tersebut. Pak Sakerah yang melihat ketidakadilan mencoba selalu membela rakyat, sehingga berkali-kali upaya Carik Rembang itu pun gagal. Atas perlawanan yang dikomandoi Pak Sakerah itu, membuat si Carik melaporkannya pada pimpinan perusahaan. Sang pimpinan pun marah besar, lalu mengutus wakilnya yang bernama Markus untuk membunuh Pak Sakerah. Suatu hari, di perkebunan saat para pekerja sedang istirahat, Markus mendadak marah-marah dan menghukum para pekerja. Dia juga berteriak menantang Pak Sakerah dengan ucapan tidak pantas. Seketika, Pak Sakerah naik pitam dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu tersebut. Sejak saat itulah, Pak Sakerah menjadi buronan pemerintahan Hindia Belanda. Mata-mata pun menyebar guna mencari keberadaannya. Dan setelah pengintaian beberapa waktu, diketahuilah di mana Pak Sakerah berada. Pada saat itu, Pak Sakerah berkunjung ke rumah ibunya, yang di sana ternyata dia sudah ditunggu para serdadu company. Saat Pak Sakerah muncul, dia pun langsung dikeroyok oleh Carik Rembang dan para serdadu. Meski dikeroyok, namun Pak Sakerah mampu melawan mereka semua. Bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Namun takdir berkata lain, karena ibunya diancam akan dibunuh, maka Pak Sakerah pun menyerah. Kemudian dia dimasukkan ke penjara Bangil. Selama di dalam penjara, Pak Sakerah menerima siksaan bertubi-tubi dari serdadu company. Hingga suatu hari, para serdadu itu pun tertawa puas, sambil berujar kalau keponakannya yang bernama Brodin diam-diam menaruh hati pada Marlena, istri keduanya. Brodin yang merupakan remaja bengal itu pun berhasil main serong dengan Marlena. Mendengar kabar perselingkuhan istri dengan keponakannya itu, Pak Sakerah menjadi marah besar. Pada akhirnya, dia berhasil kabur dari penjara. Pak Sakerah lalu menantang Brodin agar melawannya. Dan dari sinilah istilah carok disematkan oleh warga sekitar. Sebuah pertarungan dengan senjata celurit yang dilakukan secara jantan. Selain itu, melecehkan istri dan anak orang lain merupakan hal yang memalukan bagi suami dan keluarganya. Masyarakat Madura menganggap istri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Dalam pertarungan tersebut, Brodin akhirnya mati di tangan Pak Sakerah. Setelah itu, Pak Sakerah melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran company. Namun karena penindasan yang terus berlanjut pada kaum bawah, maka Pak Sakerah melakukan pertarungan dengan bergerilya. Dia melakukan carok dengan Carik Rembang, yang akhirnya sang Carik mampu dibunuh. Dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala serdadu company Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit ketika mencoba menangkap. Pihak Belanda tidak mampu melacak keberadaan Pak Sakerah. Para mata-mata yang biasanya bekerja cepat juga kembali tanpa nyawa. Pak Sakerah menghabisi mereka dengan senjata khasnya, celurit. Pak Sakerah juga memberi surat tantangan untuk duel carok setiap kali mengirim jasad pada antek company.
Dia siap keluar dari persembunyian dan siap mempertaruhkan nyawa dengan kesatria. Namun tidak ada yang berani melawan, meski telah diumumkan sayembara. Karena kehabisan akal dalam menangkap hidup atau mati, akhirnya pihak company mendatangi teman seperguruan Pak Sakerah yang bernama Aziz untuk mencari kelemahannya. Dengan iming-iming diberi imbalan kekayaan oleh pemerintahan Belanda di Bangil, Aziz pun bersekutu dengan para penjajah. Dia menjebak rekan seperguruannya dengan menggelar acara tayuban, karena tahu jika Pak Sakerah paling senang dengan tayuban. Dan benar saja, Pak Sakerah muncul hendak ikut menari. Yang tanpa sadar, dia sebenarnya telah dijebak. Pak Sakerah dikepung, dan terjadilah adu carok di arena tayuban antara dua saudara seperguruan. Ketika Aziz terpojok, pihak company melakukan kecurangan dengan memukul Pak Sakerah memakai bambu apus. Itu merupakan perintah dari Aziz yang tahu kelemahan ilmu Pak Sakerah. Belanda akhirnya berhasil menangkap kembali Pak Sakerah, yang kemudian diadili oleh pemerintahan Bangil. Diputuskanlah hukum gantung bagi Pak Sakerah. Pak Sakerah pun gugur di tiang gantungan. Dia dimakamkan di Bekacak, Kelurahan Kolorsari, daerah paling selatan kota Bangil. Keluarga Pak Sakerah yang tersisa, yang masih ada sebagian besar di wilayah Pasuruan, Tampong, Bangil, Rembang dan Surabaya, mereka menjauhkan diri dari nama Pak Sakerah, mengingat situasi politik Belanda yang menganggap Pak Sakerah adalah ekstremis. Mereka pun menyebar ke beberapa kota di Nusantara. Setelah Pak Sakerah tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, orang-orang di Jawa Timur mulai berani melakukan perlawanan pada Belanda dengan bersenjatakan celurit. Namun pada masa itu, mereka tidak menyadari kalau perlawanan tersebut dihasut oleh Belanda. Tradisi warisan leluhur mereka diadu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang juga sesama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah, golongan Blatter yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Senjata celurit ini sengaja dibiarkan pihak Belanda pada kaum Blatter, dengan tujuan merusak citra Pak Sakerah sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena Pak Sakerah adalah seorang pemberontak dari kalangan santri yang taat menjalankan agama Islam. Celurit digunakan Pak Sakerah sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filosofi hidupnya. Bahwa bila ada persoalan berat, perselingkuhan, perebutan tanah dan sebagainya, selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilah khasnya di Jawa Timur dan Madura adalah, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Maka tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura di luar pulau, selalu diselesaikan dengan jalan carok perorangan maupun secara massal. Senjata yang digunakan selalu celurit. Begitu pula saat melakukan aksi kejahatan, juga menggunakan celurit. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.